Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 26 November 2025, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Alai dia kena terjauhi, nang Yahudi, nang Junani, gabe hagugu onne debata, dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang di Korintus, baik orang Yahudi dan juga orang Yunani, menolak dan meremehkan Kristus yang disalibkan, paling tidak dengan 3 alasan. Yang pertama adalah mereka memang selalu mengandalkan tanda-tanda mujizat. Dalam pemahaman orang Yahudi, Mesias harus datang sebagai raja yang perkasa, menunjukkan kuasa spektakulernya disertai dengan mujizat-mujizat besar. Tetapi Yesus datang menurut mereka adalah dalam kelemahan, menderita, disalibkan, sehingga bagi mereka ini adalah batu sandungan, kontradiktif dengan gambaran Mesias idaman mereka, tidak sesuai dengan harapan nasionalis mereka. Jadi dalam hal merespon Yesus sebagai Mesias, mereka mengandalkan tanda-tanda lahiriah, bukan perubahan hati. Yang kedua, sahabatku semua, orang Yunani mengandalkan hikmat filsafat dunia. Mereka sangat mengagungkan retorika tinggi, filsafat, argumentasi cerdas, kemampuan berdebat, dan kecerdasan intelektual. Sehingga bagi mereka salib Kristus adalah kebodohan, tidak masuk akal dan tidak filosofis. Bagi mereka seorang Tuhan yang mati di salib adalah ide yang memalukan. Dan yang ketiga, sahabatku semua, jemaat Korintus sendiri sering mengandalkan status, kekayaan, dan kebanggaan diri. Persaingan status sosial, pamer karunia, merasa lebih pintar dan lebih rohani, sehingga mereka sulit menerima kerendahan hati Kristus dan menganggap kehadiran Kristus adalah kelemahan. Baiklah kita memahami dan mengenal Kristus bukan dengan ketiganya, sahabatku semua, melainkan dalam persepsi iman tentang kuasa Allah yang sanggup membalikkan logika dan pengetahuan dunia. Dari pola respon demikianlah kita dapat memahami prinsip iman Paulus yang berkata bahwa salib atau Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pernyataan ini dapat kita pahami bahwa Allah sanggup membebaskan dan menyelamatkan dunia dengan cara yang dianggap manusia adalah sebuah kebodohan. Hal yang bodoh bagi dunia justru menjadi hikmat bagi Allah. Dengan mengimani cara Allah ini, kita pun dapat merespon kehidupan kita secara bijaksana dalam konsep iman Kristen. Dalam mengambil keputusan, jangan hanya pakai logika manusia, tetapi sertakan kuasa doa, kuasa firman Tuhan, dan tuntunan Roh Kudus. Dalam menghadapi masalah, pengetahuan dunia mengajarkan kita untuk memeras energi dan kekuatan kita sendiri. Tetapi hikmat Kristus mengajarkan kita untuk bergantung padanya, sebab kekuatan sejati muncul ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam menjalani relasi dengan sesama, dunia memakai ambisi, gengsi, dan ego. Tetapi hikmat Kristus mengajarkan kita dengan memakai kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Hikmat Kristus menuntun kita menjadi pembawa damai. Maka setiap kebajikan dan hal-hal baik yang dapat kita lakukan, hikmat Kristus akan menghindarkan kita dari keinginan untuk dipuja-puji dan keinginan untuk mencari nama baik, melainkan untuk memuliakan Tuhan
di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.